Walaupun kadang-kadang kita nggak sadar kita lagi bad mood terus habis itu drop aja, tapi kemungkinan aku sadar dan bisa memperbaiki mood aku jauh lebih besar daripada sebelum aku mengerti tentang hal-hal ini. Hai semuanya, aku Aci dan hari ini kita bakalan ngebahas tentang gimana sih caranya mengontrol mood kita supaya selalu stabil di sisi positif. Disclaimer dulu sebelum kita mulai, aku pun sekarang moodnya lagi nggak gitu bagus. Jadi sebenarnya walaupun kita udah mengetahui hal-hal ini, nggak selamanya mood kita terus bakalan jadi selalu bagus. Hal ini selalu aku praktekin tiap hari supaya kondisi mood aku bisa terus stabil. Tapi at least bakalan jauh lebih baik nggak sih kalau kita bisa ngerti gimana caranya ngontrol mood kita, terutama kalau kita lagi PMS atau kalau kita ada background kayak rada sensitif gitu. Kayak aku kan kalau misalnya PMS karena aku ada PCOS, hormonnya tuh naik turunnya lebih seru lagi daripada orang-orang normal ternyata ya. Terus juga karena aku ada anxiety, kadang hal-hal kecil tuh bikin aku jadi mikirnya jauh banget. Padahal sebenarnya nggak perlu sampai kayak gitu. Nah, jadi aku udah ngumpulin beberapa poin yang selalu ngebantu aku untuk lebih bisa ngontrol mood aku. Walaupun kadang-kadang kita nggak sadar kita lagi bad mood terus habis itu drop aja, tapi kemungkinan aku sadar dan bisa memperbaiki mood aku jauh lebih besar daripada sebelum aku mengerti tentang hal-hal ini. Oke, kita langsung aja masuk ke poin-poin yang dari tadi aku bahas. Yang pertama, mulai segalanya dari pagi. Start controlling your mood from early in the morning. Atau kalau bisa malah dari malam sebelumnya. Sebelum kalian mulai semuanya ini, coba kalian lihat beberapa hal yang mungkin bisa diperbaiki dan buatlah hal-hal baru ini bisa menjadi sebuah kebiasaan yang bisa kalian mulai dari kalian bangun tidur. Jadi kayak rutinitas yang akhirnya menjadi kebiasaan kayak gitu. Kenapa? Karena pada saat kita tidurnya kurang enak pun, mood kita seharian tuh bisa rusak. Karena kondisi badan kita ya nggak lagi dalam kondisi maksimalnya lah istilahnya. Jadi coba kontrol apapun yang ada di sekitar kalian, mulai dari kalian pas bangun tidur. Kalau aku, biasanya aku udah tahu besok itu kegiatan aku apa aja. Jadi semuanya seharian aku tuh udah ada in control. Aku nggak suka apapun yang terjadi dadakan, diajak pergi dadakan, ada yang mau datang dadakan, aku nggak suka. Kenapa? Karena aku pasti udah punya plan hari itu aku bakalan ngapain. Jadi kebanyakan malah mood aku kacaunya gara-gara plan aku jadi berantakan. Tapi itu juga sesuatu yang lagi aku coba kontrol sih. Mungkin nanti bakalan jauh lebih baik lagi gimana cara aku kontrol hal-hal kayak gitu. Tapi yang jelas sekarang itu pada saat aku tahu aku bakalan ngapain aja di hari berikutnya, jadi dari melek mata tuh aku udah tahu kegiatan apa aja yang harus aku lakukan. Aku bisa rada ngaret apa enggak bangun dari tidurnya, aku harus bangun lebih awal kah, itu semuanya udah aku atur dari sehari sebelumnya. Yang akhirnya kemungkinan aku untuk cranky itu jauh lebih kecil. Yang kedua, yang ada di pikiran kita itu semuanya kita yang kontrol. Kadang pada saat mood kita udah mulai jelek, bakalan lebih susah buat kita mikir dengan baik. Bawaannya pengen marah-marah aja dan semuanya jadi kayak kesannya salah. Makanya sering banget kan terjadi dimana kayak kita tuh sebenarnya masalahnya bukan sama A, tapi akhirnya si A yang kita omelin. Tapi sebenarnya kita tuh harus sadar kalau apa yang ada di pikiran kita itu bisa kita kontrol. Kita harus sadar kalau nggak semuanya itu negatif pada saat kita udah mulai ngerasa moodnya jelek. Kayak misalnya aku ngerasa triggered sama sesuatu hal yang disebutin sama orang lain, terus bukan berarti aku bisa ngomel ke semua orang yang ada di sekitar aku. Kadang emang jadinya sensi banget sih, cuma kadang kita harus bener-bener sadar, oh ini bikin gue bete. Atau kayak pada saat kita udah ngerasa nggak enak, itu tuh kita kayak backtrack gitu. Sejak kapan sih gue ngerasa bete nih? Dari pas kapan ya? Sebelumnya tuh kayak gue baik-baik aja. Nah, pada saat kita udah tahu poinnya kenapa kita bete di awal, itu kita bisa jadi lebih mudah buat kayak mengalihkan perhatian kita ke hal yang lainnya dan bisa ngontrol jangan sampai amarah kita atau rasa bete di dalam diri kita ke orang lain yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama kenapa kita bete itu. Biasanya kalau misalnya aku ada kejadian kayak gitu, aku langsung shifting kegiatan aku ke hal-hal yang bisa benar-benar mengalihkan perhatian aku dari hal tersebut. Misalnya aku bete karena aku kerja dan pada saat aku kerja hasilnya nggak sesuai sama apa yang aku harapkan. Itu ya udah aku tinggalin aja dulu, aku nonton sesuatu atau malah aku bener-bener fokusin ke situ supaya mendapatkan hasil yang sesuai sama ekspektasi aku biar aku nggak ngomel lagi. Intinya fokus kita ke hal tersebut harus dialihkan. Tapi gimana caranya kita bisa mengalihkan itu dengan kita sadar apa hal yang membuat kita merasakan hal tersebut. Jadi setiap kalian udah ngerasa kayak aduh gue bete nih, bete. Coba dilihat alasannya apa dan coba dialihkan dulu, jangan sampai kita nyerang orang lain. Kontrol pikiran kita. Oke? Yang ketiga, ini sama sih kayak poin nomor 1 tadi. Siapkan semuanya dari awal. Tapi ini bukan cuma masalah dari melek mata, dari bangun tidur gitu. Tapi semuanya. Kayak misalnya kita ada plan traveling. Jangan sampai kita packingnya itu tuh kayak mepet-mepet gitu. Karena kadang-kadang itu tuh
masalahnya bukan bakalan muncul di hari itu, tapi masalahnya bakalan munculnya nanti. Dan gimana caranya kita kontrol supaya nanti kita nggak bete? Kita harus kontrol jauh lebih ke belakang lagi gitu. Jadi coba buatlah kebiasaan baru di mana kalian mempersiapkan segalanya dari lebih awal, supaya jangan sampai pada saat udah deket deadline mood kita hancur, atau malah pada saat udah lewat halnya dan kita membutuhkan hal tersebut, hal itu nggak ada, halnya itu belum disiapin, udah pasti mood kita bakalan kacau. Jadi apapun yang menurut kalian penting, apapun yang bisa disiapin dari awal, siapin dari awal. Makanya kadang-kadang kalau aku lagi mau ngevlog, aku juga selalu siapin semuanya dari sehari sebelumnya, supaya besoknya aku nggak ngomel-ngomel pada saat sesuatu hal nggak sesuai ekspektasi aku. Kayak baterai kamera tiba-tiba habis, atau kayak memorinya nggak muat, semuanya udah aku rapiin dari sehari sebelumnya. Yang keempat, ini hal kecil tapi sangat berpengaruh, yaitu makan dan minum hal yang baik buat tubuh kita. Dari pagi itu, kita udah harus bisa mengontrol apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini juga masuk nih ke poin ketiga tadi. Bisa makanan yang kita bakalan makan di hari berikutnya itu disiapin atau direncanakan dari sehari sebelumnya. Kalau aku personally, aku nggak suka gonta-ganti sarapan. Aku udah tahu aku sarapannya apa yang baik untuk aku dan apa yang bakalan bikin aku jadi nggak enak feelingnya seharian. Jadi aku ngerasa kalau misalnya aku sarapannya oatmeal, aku bakalan lebih kenyang seharian itu ke depannya, karena oatmeal itu adalah karbohidrat yang diprosesnya tuh lama sama tubuh kita. Sedangkan kalau aku makan nasi atau aku makan roti, itu bakalan jauh lebih cepet lapar. Yang harusnya aku bisa kerja atau ngelakuin kegiatan yang udah aku plan sebelumnya, malahan pas jam aku harusnya ngelakuin itu, aku malah jadi lapar, nyari makanan, terus cranky, bete. Jadi aku nggak pernah cari masalah sama hal-hal tersebut. Terus juga kalau misalnya aku mau kerja dan aku tahu kerjaan aku lagi banyak, aku langsung minum kopi aja biar aku bisa energinya tuh jauh lebih banyak daripada yang mungkin aku punya di dalam tubuh aku ini. Satu contoh tambahan adalah hari ini aku lagi bete banget, kayak tadi aku bilang aku moodnya lagi nggak gitu bagus, aku lagi kayak pengennya istirahat, tapi aku tahu aku kalau misalnya kerjaan belum selesai, aku nggak bakalan istirahat. Walaupun istirahat juga aku bakalan kayak kepikiran kerjaan yang akhirnya malah jadi kayak wasting time. Dan akhirnya aku memutuskan untuk makan es krim coklat, padahal aku lagi diet. Tapi aku tahu es krim coklat itu bakalan ngebikin mood aku jauh lebih bagus. Kenapa? Karena aku lagi pengennya dingin-dingin, dan coklat itu banyak kandungan yang bisa bikin mood kita jauh lebih bagus. Terutama karena aku ngurangin manis-manis kali ya. Jadi pada saat aku makan sesuatu yang manis, mood aku jadi lebih gampang untuk kayak naik gitu. Yang kelima, ini sesuatu yang baru aku pelajarin. Targetin happy hormon kalian. Aku udah tahu beberapa hal yang ada di sini, tapi nggak semuanya. Aku waktu itu nonton video di TikTok. Aku bakal masukin cut videonya di sini. Jadi lengkapnya, orang ini tuh ngasih tahu kalau kita tuh bisa bikin a little hack for our happy hormone. Dari dulu aku tuh udah tahu soal endorfin dan serotonin. Kenapa? Karena dokter aku selalu bilang pada saat aku depresi, aku itu kekurangan serotonin. Dan endorfin adalah hormon yang selalu muncul pada saat kita selesai olahraga. Nah, tapi soal dopamin sama oksitosin aku baru mempelajari setelah nonton video ini. Jadi sekarang sehari-hari untuk naikin hormon dopamin, aku bikin goals kecil-kecil yang aku harus lakukan setiap harinya. Kayak misalnya, aku pengen ngelakuin kerjaan ini, harus dikerjain, dan itu menjadi goals aku. Pada saat aku udah selesai ngerjain itu, aku bakalan lebih happy. Atau kayak hal kecil aja deh, aku besok mau beberes. Selesai aku beberes besok ya, aku bakalan ngerasa jauh lebih baik moodnya. Padahal cuma kayak gitu doang. Jadi kadang bahkan suatu kewajiban yang aku tuh males banget lakuin, itu aku jadiin sebuah goals, yang akhirnya pada saat aku ngelakuin itu, aku lebih semangat, dan setelah selesainya, mood aku bukannya bete, capek, tapi mood aku bakalan jauh lebih baik lagi. This is gold, tau gak sih, pas aku tahu soal hal ini, dan aku ngerasa kayak everything becomes so much better after that. Nah, untuk ningkatin oksitosin, karena aku punya suami, jadi aku bisa pelukan, kadang setelah bangun tidur, kayak hal-hal kayak gitu. Tapi dulu sebelum aku nikah, aku pakai kucing, tapi aku nggak pernah sadar sama hal-hal ini, ngerti gak sih? Kayak aku tuh selalu ngerasa aku tuh happy banget kalau misalnya aku habis ketemu sama kucing, main sama kucing, apalagi pas aku punya kucing. Kerjanya kalau aku bete dikit, ngintipin kucing aku dari jendela, atau aku panggil kucing aku. Pokoknya it's, oh my god, I miss my cats. Jadi karena oksitosin adalah love hormone, kalau kalian gak ada pasangan yang bisa dipeluk, gak bisa digandeng, kalian bisa peluk, gandeng keluarga kalian, teman kalian, atau kucing kalian dielus-elus, anjing kalian disayang-sayang, atau kalau kalian gak punya peliharaan, bisa mulai mikirin untuk punya peliharaan. Asalkan kalian bisa ngerawatnya,
I think it's a good idea. Nah, kalau serotonin ini aku udah ngerti dari sebelumnya. Jadi serotonin itu banyak berhubungan sama gizi di dalam tubuh kita. Jadi pada saat kita makannya sehat, hormon serotonin di dalam tubuh kita itu katanya bakalan jauh lebih stabil. Aku pernah depresi berat cuma gara-gara awalnya itu aku nggak makan dengan benar. Dalam satu hari aku bisa lupa makan sampai jam 7 malam, dan akhirnya aku harus balik minum obat lagi untuk naikin kadar hormon serotonin di dalam diri aku, karena itu jadi kacau, ancur semuanya gara-gara aku makannya nggak bener. Nah, jadi setelah itu aku ngerasa kayak aku harus cari solusi gitu ya. Untuk aku yang nggak punya waktu untuk masak dan nggak gitu seneng masak karena ngabisin sangat amat banyak waktu aku, padahal pas dimakan 2 menit langsung habis, aku mutusin untuk ikutan catering makanan sehat. Dan sejak aku ikutan catering itu, aku ngerasa mood aku jadi jauh lebih baik. Kenapa? Karena aku nggak perlu terlalu mikirin makanan aku. Aku setiap hari udah langsung nerima aja makanan yang aku butuhkan, dan alhamdulillahnya karena cateringnya itu sangat affordable, jadi nggak nambah-nambahin stres juga buat aku. Jadi kalau misalnya kalian mau nambahin hormon serotonin di dalam diri kalian, coba makannya dilihat yang lebih sehat, yang lebih bener lagi, yang lebih cocok buat diri kalian. Yang terakhir ini endorfin. Endorfin itu adalah hormon yang biasanya paling banyak muncul setelah kita olahraga, atau pada saat kita lagi naik wahana yang bikin kayak takut banget gitu, atau katanya ternyata nonton film horor pun bisa naikin endorfin. Kalau aku sih buat nonton film horor enggak dulu ya. Aku mendingan olahraga aja, dan aku emang udah dari dulu selalu ngerasa kalau aku habis olahraga tuh nggak tahu kenapa mood aku jadi jauh lebih bagus. Ya ternyata karena itu hormon endorfinnya lagi pump banget. Yang keenam, selalu ingat kalau satu-satunya orang atau perasaan yang bisa kita kontrol itu ya cuma diri kita sendiri. Maksudnya gimana? Kalian udah ada yang pernah baca buku Filosofi Teras belum? Setelah aku baca buku itu, aku kayak ngerasa mendapatkan pencerahan parah tentang cara mengontrol mood aku, cara mengontrol perasaan aku, cara mengontrol hari-hari aku. Everything just got so much better setelah aku baca buku itu. Gampangnya aja ya. Jadi aku nggak bisa gitu ngejelasin yang kayak lengkap banget, tapi intinya gini, kita tuh nggak bisa ngontrol gimana orang lain memperlakukan kita. Kita nggak bisa mengontrol gimana sesuatu hal itu terjadi. Yang bisa kita kontrol itu adalah gimana kita ngeresponnya. Contohnya, kita lagi mau keluar, kita udah siap, udah cakep, tiba-tiba hujan deres dan kalian nggak bisa keluar. Hujan itu kan bukan sesuatu yang bisa kita kontrol, ya nggak? Itu adalah cuaca. Yang bisa kita kontrol adalah gimana kita ngerespon ke hujan itu. Apa kita mau bete, cranky, terus kayak oh udahlah nggak usah keluar, bete gue udah, mau kayak gitu, atau kita mau kayak yang oke, ini hujan, berarti gue harus ngekontak A, B, C, D, gue datangnya bakalan telat, sekarang gue bisa nonton aja dulu sambil nunggu hujannya reda. Yang mana yang menurut kalian bakalan ngebantu kalian? Kalian marah-marah, atau kalian ngekontrol gimana kalian ngerespon hal tersebut dengan baik? Pastinya yang kedua, ya nggak sih? Ini bakalan susah, tapi kalau kita udah memahami itu, kita bakalan lebih kayak ya udahlah ya, hal ini juga nggak bisa gue kontrol, capek-capekin diri gue aja udah kalau misalnya gue responnya dengan negatif. Ya udahlah, cari hal positif aja yang bisa dilakuin instead of that. Jadi kayak misalnya ada orang marah-marah ke kita, kalau kita ikutan marah, itu berarti kita mengizinkan orang tersebut untuk mengatur diri kita, mengontrol diri kita. Padahal seharusnya kitalah yang mengontrol diri kita sendiri. Jadi pada saat ada sesuatu hal terjadi dan kalian ngerasa oke, gue nggak bisa ngontrol dia, tapi gue bisa ngontrol diri gue sendiri, gimana baiknya gue ngerespon ke hal tersebut? Apakah gue marah-marah juga, atau gue bisa cari solusi yang lebih rada masuk akal dan nggak ngancurin mood gue? Untuk lengkapnya kalian bisa baca buku Filosofi Teras, atau nanti aku bisa cari tahu lebih dalam lagi, karena aku udah beli beberapa buku tentang teori-teori ini, tapi aku belum sempat baca. Mungkin aku bakalan bisa ngejelasin dengan jauh lebih baik kalau misalnya aku udah baca buku-buku yang lainnya. Nah, itu aja hal-hal yang bisa aku share tentang gimana caranya kita ngontrol mood kita. Semoga aja apapun yang aku share di sini bisa membantu kalian untuk bisa ngerasa lebih baik sehari-harinya, dan mood jelek kalian yang mungkin biasanya 10 kali sehari bisa jadi ya cuma 3 kali sehari lah ya. Kalau misalnya kalian punya trik lain untuk gimana caranya kalian bisa memiliki mood yang bagus seharian, boleh di-share di komen, karena siapa tahu bisa ngebantu aku dan orang-orang yang lainnya yang membaca komen kalian. Makasih banget ya udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!